Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Ya, pertama-tama setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karunia nikmat, karunia iman, karunia Islam, karunia kita bermajlis di majlis ilmu yang penuh kebaikan. Dengan harapan kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kita adalah materi yang berkaitan dengan perkara yang sangat besar. Perkara yang itu adalah kewajiban kita setiap saat. Bukan kewajiban musiman, bukan kewajiban bulanan ataupun per satu hari dalam satu pekan, tidak. Akan tetapi yang kita bahas adalah perkara yang berkaitan dengan untuk apa kita ada di sini. Yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya. Keutamaan-keutamaannya sangat banyak sekali. Baik yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya insya Allah akan membawakan 5 saja keutamaan dari keutamaan kalimat Tauhid. Apa itu kalimat Tauhid? Adalah kalimat La ilaha illallah. Yang senantiasa ataupun kita sudah hafal semua. Kita sudah hafal. La ilaha illallah. Akan tapi harus kita ingatkan lagi diri-diri kita, baik saya yang berbicara ataupun yang mendengarnya, tentang keutamaan-keutamaan tauhid dan konsekuensi dari pengamalan ataupun buah dari pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan sampai kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi amal perbuatan kita menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang ada di hati kita bukanlah kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang telah mengucapkannya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, emang ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia tidak selamat, kemudian dia mati di atas kekufuran, bahkan kekufurannya di dalam api neraka lebih dahsyat dari orang-orang kafir, yang mana mereka langsung memerangi kalimat la ilaha illallah. Ada enggak? Ada. Siapakah mereka? Mereka lah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka di dalam kerak api neraka jahanam. Jadi api neraka jahanam itu azabnya itu bertingkat. Nah, yang paling besar, yang paling dahsyat, yang mana dimasukkan ke tempat yang paling dasar dari api neraka jahanam, yaitu siapa?
orang-orang munafik. Siapa itu orang-orang munafik? Mereka lah orang-orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, akan tetapi mereka ketika mengucapkannya kalimat La ilaha illallah tidak diamalkan. Kalimat La ilaha illallah hanya pemerah bibir belaka, tidak tembus ke hati-hati mereka menjadi satu akidah yang dengannya mereka memiliki modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang pertama yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan kalimat La ilaha illallah, dan apabila sudah mengetahui pun kita harus mengingatkan diri-diri kita dengan hal tersebut. Yang pertama, adanya kita di muka bumi sekarang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang berkaitan dengan hikmahnya, dengan alasannya, dengan tujuannya kita berada di dunia ini. Untuk apa kita berada di dunia? Apakah untuk bermegah-megahan? Ataukah untuk saling berbangga di antara teman, rekan, ataupun tetangga? Untuk apa kita ada di dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk manusia dan jin ini beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikrarkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian mengamalkan kalimat La ilaha illallah, menjaga kalimat La ilaha illallah, memurnikan kalimat La ilaha illallah. Mereka senantiasa hidup di atas kalimat La ilaha illallah sampai mereka dimatikan di atas kalimat La ilaha illallah. Untuk ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadikan pengingat buat kita. Apabila kita ini dalam keadaan yang loyo dalam beribadah, mulai bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatkan diri kita bahwasanya kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup bukan untuk melakukan kesenangan-kesenangan dunia, lebih-lebih untuk menambah dosa, bukan. Akan tetapi ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup, untuk menambah masa kita hidup, maka dalam rangka apa? Untuk menambah pundi-pundi bekal kita dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita pasti mati, dan setelah mati bukan berarti kehidupan itu berakhir, akan ada tahapan-tahapan ujian. Sehingga tergantung dari kalimat La ilaha illallah yang kita amalkan, kita termasuk orang yang berbahagia ataukah orang-orang yang mendapatkan kebinasaan. Kita mau pilih yang mana? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bagi kita dua jalan. Jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah, jalan menuju ampunannya Allah, ataukah jalan yang lain? Jalan tersebut akan menjadikan seseorang terjerumus di dalam api neraka jahanam bersama dengan iblis dan bala tentaranya yang bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia akan menggoda anak keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Sehingga keturunannya itu akan masuk ke dalam api neraka jahanam bersama dengan iblis yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwasanya pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah adalah dakwahnya para rasul. Inti dari dakwahnya para rasul. Jadi para rasul adalah manusia-manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bersih, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sehingga mereka menerima beban berupa untuk menyampaikan risalah kepada manusia, kepada umatnya yang mereka telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tugasnya para rasul, tugasnya para nabi. Para rasul jumlahnya itu 300 sekian para rasul. Adapun para nabi jumlahnya lebih dari 200.000. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus dalam setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut berkata kepada kaumnya, ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya kalian wahai umatku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauh dari segala kekufuran dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi berbagai macam problem yang dilakukan oleh umat tersebut, baik itu kaum Madian, mereka melakukan apa? Melakukan tipuan dalam timbangan. Timbangannya orang beli 2 kilo dikasihnya 1,5 kilo. Pernah gak dapat kayak gitu ibu-ibu? Pernah gak? Orang beli 2 kilo dikasihnya 1,5 kilo. Padahal harganya untuk 2 kilo. Saya pernah masuk pasar. Jadi saya kalau di rumah saya yang belanja. Begitu masuk pasar, mungkin ibu-ibunya yang jualan itu, oh lihat ini laki-laki. Begitu saya beli ikan waktu itu, belinya ikannya gede-gede, saya lihat berapa, 2 kilo saya beli. Sampai rumah cuma ada 1,4 apa 1,3. Allahu Akbar. Dan pernah juga ketika beli ayam ya kayak gitu. Belinya 2 kilo sekian, sampai rumah cuma 1,2. Dan ini pun penyakit demikian telah terjadi pada umat-umat terdahulu dalam kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian. Mereka melakukan sukatan, melakukan tipuan dalam timbangan-timbangan. Mereka juga melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka melakukan perampokan. Mereka juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diawali oleh Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Walaupun problem mereka, permasalahan mereka itu sangat banyak sekali. Awal kebaikan akan lebih didapat lagi dan diraih apabila satu kaum beriman terlebih dahulu kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka akan menjadi lebih baik. Sehingga inilah tugas para rasul.
Nabi Ibrahim alaihi salam di tengah kesendiriannya, beliau berdakwah ketika manusia di dalam kegelapan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertemu dengan raja yang rajanya telah mengaku sebagai Rabb. Beliau bertemu dengan kaumnya yang kaumnya menyembah kepada berhala-berhala yang banyak. Beliau bertemu dengan satu kaum yang kaum yang lain mereka beribadah kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari. Nabi Ibrahim alaihi salam mendakwai mereka supaya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus supaya mereka memperhatikan dakwah tauhid. Ada enggak yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Tidak ada. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun usianya panjang. Walaupun mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sangat luar biasa. Beliau dibakar, kemudian keluar dalam keadaan hidup. Dibakarnya bukan di perapian yang sangat kecil, bukan. Disebutkan oleh para ulama sejarah, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar, itu kayunya sudah menjadi gunungan kayu bakar. Kemudian dinyalakan api, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke api tersebut dari jarak yang sangat jauh. Binatang-binatang tidak ada yang berani mendekat ke api tersebut karena sudah panasnya luar biasa. Nabi Ibrahim dilempar dengan ketapel yang biasa digunakan untuk berperang. Disebut dengan bahasanya minjanik. Dilempar menuju api tersebut. Ketika beliau dalam keadaan melayang menuju api tersebut, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh terhadap bantuanku? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, orang yang bertauhid, orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, manusia pilihan Allah, dan beliau juga telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah. Tidak ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam mengamalkan dan melaksanakan perintah-perintah tersebut dengan penuh kesempurnaan. Sehingga ketika beliau melayang menuju kebinasaan, menuju api yang menyala-nyala, malaikat Jibril datang. Wahai Ibrahim, engkau butuh enggak kepada saya? Ini makhluk Allah yang paling kuat, yang Allah puji dalam Al-Quran. Yang sayapnya saja apabila dibuka akan menutup ufuk barat ke ufuk timur, ditutup semua. Maka kata Nabi Ibrahim alaihi salam, adapun kepada engkau wahai Jibril, saya tidak butuh. Ini orang bertauhid. Adapun kepada engkau wahai Jibril, saya tidak butuh. Walaupun engkau malaikat terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan engkau adalah utusan Allah antara Allah dengan manusia-manusia pilihan para rasul, engkau adalah makhluk. Saya tidak butuh. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya butuh, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam mengucapkan perkataan yang luar biasa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah, bagi saya itu Allah. Selain Allah saya tidak peduli. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat sandaran saya. Makhluk apapun yang besar, makhluk apapun yang dia miliki kekuatan, saya tidak butuh karena dia adalah makhluk. Akan tapi yang saya butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang hatiku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluar dalam keadaan selamat. Allah katakan kepada api, wahai api, kuni bardan wa salama. Kau jadilah yang menjadi tidak membakar, memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim, dan menjadi dingin yang dinginnya tidak membinasakan. Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan selamat. Dan nabi-nabi yang lain pun berdakwahnya kepada tauhid. Awal dakwahnya adalah kepada tauhid.
Karena Allah katakan dalam surat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kamu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya supaya ia menyampaikan kepada kaumnya, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, kata Allah, maka sembahlah aku. Semua para rasul, para nabi berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Lebih-lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Beliau mengumpulkan kaumnya. Mengumpulkan kaumnya ketika Allah perintahkan wa anzir ashiratakal akrabin. Wahai Nabi Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Wujud aslinya. Sehingga beliau ketakutan dengan takut yang sangat luar biasa. Ketakutan. Sehingga setelah menerima surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka beliau pulang ke rumahnya. Dan di rumah tersebut ada seorang istri yang senantiasa menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid. Begitu Nabi datang dan berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, berilah saya selimut, berilah saya selimut, berilah saya selimut. Saya takut sekali. Saya takut." Maka diberilah selimut oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ditanyakan oleh Khadijah radhiyallahu anha apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Khadijah apa yang ia lihat. Malaikat Jibril datang dengan wujud aslinya, mendekap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memerintahkan Nabi untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka Khadijah radhiyallahu anha, wanita cerdas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya. Dia mengatakan, "Kalla la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak. Sekali-kali orang-orang model engkau ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kejadian tersebut yang menimpa diri engkau itu tidaklah akan menghinakan engkau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau kemuliaan. Yang kemuliaan tersebut akan terjadi terus-menerus sampai hari kiamat. Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Karena seseorang yang paling mengetahui akhlaknya, perangainya, itu adalah pasangannya. Istri, siapakah yang paling mengetahui seorang perempuan? Siapakah yang paling mengetahui akhlak perempuan ini? Siapa? Suaminya. Suami, siapakah yang paling mengetahui akhlaknya? Istri. Jadi apabila seseorang mau bercermin kepada pasangannya, kepada suami, suami kepada istri. Maka Khadijah radhiyallahu anha orang yang paling mengetahui tentang kepribadian Nabi. Kata Khadijah, engkau ini orang yang berakhlak mulia. Apabila itu terjadi, maka itu akan Allah berikan kepadamu kemuliaan. Engkau ini menyambung tali silaturahmi. Engkau ini apabila ada orang kesusahan, engkau bantu. Terus dihibur oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah juga adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi pun berdakwah kepada la ilaha illallah. Dari beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy pada tahun ketiga kenabian. Beliau memerintahkan kepada kaumnya, wahai kaumku, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Niscaya kalian akan beruntung. Niscaya kalian akan mendapatkan kejayaan. Niscaya kalian akan memiliki kekuasaan. Terus Nabi SAW berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika Nabi dihinakan, bahkan ketika Nabi diancam dengan dibunuh, Nabi terus memerintahkan kepada para manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika beliau berada di kota Madinah selama 10 tahun, dakwah beliau pun senantiasa berasaskan dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah dakwahnya para nabi dan para rasul. Sehingga ketika kita membahas tentang kalimat la ilaha illallah, ini yang kita bahas adalah dakwahnya para rasul dan dakwahnya para nabi. Keutamaan yang berikutnya, yang ketiga, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah perkataan yang kokoh lagi teguh yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perkataan teguh, perkataan yang kokoh. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Baik ketika mereka di dunia dan ketika mereka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala teguhkan mereka dengan perkataan yang teguh. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dari surat ini, dari ayat ini, makna dari perkataan yang teguh adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga apabila kita jelaskan, kita tafsirkan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan pertolongan, menjadikan orang-orang yang beriman untuk mereka lebih mudah untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah ketika di dunia. Artinya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang yang dengannya seseorang masuk ke dalam agama yang mulia ini, itu seseorang ketika mengucapkannya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena Rasul mengatakan man yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang mampu seorang pun untuk memalingkan hidayah tersebut. Artinya seseorang ketika mendapatkan hidayah, maka bukan karena kecerdasan dia, bukan juga karena kepintaran dia, akan tetapi murni mutlak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hatinya. Allah katakan, orang-orang yang mereka di akhirat, di alam barzah, ketika Munkar dan Nakir membangkitkan seseorang yang telah dimasukkan ke dalam liang lahat, dibangkitkan, kemudian diberikan pertanyaan man rabbuka,
wa madinuka, wa apa agamamu, siapa Rabbmu, dan kitab apa yang telah Allah turunkan, dan siapa nabimu. Pertanyaan ini ketika ditanyakan oleh Munkar dan Nakir kepada seseorang yang ada di liang lahat, maka jawabannya tergantung dari bagaimana ketika dia di dalam hidupnya. Ketika seseorang di dalam hidupnya, dia mengamalkan perkataan yang teguh tersebut, mengamalkan kalimat la ilaha illallah dalam kesehari-harian dia. Dia lidahnya basah dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian pengamalan dia, hatinya penuh dengan kalimat la ilaha illallah. Tindak tanduk dia penuh dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika dia akan menutup hidupnya pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika ia dalam keadaan sakaratul maut, ketika ingatan seseorang tinggal hanya perkara-perkara yang ia sukai saja, yang hatinya bergantung kepadanya. Ketika pada saat itu syaitan dan bala tentaranya berusaha untuk memalingkan orang yang akan mati ini supaya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terkadang dengan cara apa? Terkadang dengan didatangkan orang tuanya. Pernah nggak kalau ada orang yang lagi dalam keadaan sekarat, dia manggil-manggil ibunya atau bapaknya? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Itu usaha dari syaitan supaya orang yang akan mati ini tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lebih sibuk untuk melihat ayahnya, melihat ibunya, sehingga ketika mati roh diangkat, mata terbelalak, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir hidup seseorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Masuk surga kata Allah. Kata Rasulullah, masuk surga. Maka masuk surga di akhir hayat ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tidak mudah. Yang pertama, memori ataupun ingatan sudah semakin menipis. Yang kedua, tergantung dari amalan yang senantiasa dia lakukan. Kalau amalan dia itu adalah pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila lisan dia senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan orang-orang yang berdoa kepadanya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung dari ketika dia sehat. Apakah ketika dia sehat mengucapkan, mengamalkan kalimat la ilaha illallah ataukah tidak? Sehingga ada orang yang ketika di akhir hayatnya terus senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan ketika tidak dipandu. Bahkan ketika tidak dipandu. Ada lagi orang-orang yang seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Dawa Ad-Dawa, dia menyebutkan ada orang-orang yang ketika dipandu, ditalqin supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya mendapatkan keutamaan, akhir hayatnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa. Kata Ibnul Qayyim, ada yang ketika diucapkan oleh keluarganya, ayo katakan la ilaha illallah, dia malah apa? Malah bernyanyi. Bersenandung. Karena apa? Hatinya kosong dengan kalimat la ilaha illallah. Hatinya penuh pengagungan terhadap musik-musik yang ia hafal. Orang-orang yang demikian, apabila mendengar orang menyanyi, dia menangis. Tapi apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hatinya beku. Tidak meneteskan air mata, tidak. Karena hatinya penuh dengan ayat-ayat syaitan, bukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang Allah turunkan kepada nabinya. Ada lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang ketika diajarkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia malah mengatakan apa? Mengatakannya, wahai anakku, kalau kamu itu mau kulakan untuk dagangan yang biasa saya jual, kamu kulakannya di toko ini, di pasar ini, di blok ini. Ibu-ibu bayangkan, ini di akhir hayat loh. Di akhir hayat. Kamu kalau mau beli tanah, yang tanahnya itu apabila kamu beli, itu nanti harga jualnya tinggi, beli di tanah itu, dia tunjukin. Padahal akhir hayat. Pada dasarnya bisnis, pada dasarnya dagang bukanlah perkara yang tercela, bukan. Seseorang ketika berdagang, bisa jadi dagangannya itu bernilai pahala apabila ketika dia berdagang dan berniaga dalam rangka supaya dia lebih mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatannya. Dan selama ketika berdagang, dia berdagangnya jujur. Dan selama ketika berdagang, dia tidak lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah dalam berniaga. Orang-orang yang demikian ketika berniaga akan dikumpulkan bersama dengan para nabi dan orang-orang siddiqin pada hari kiamat. Pedagang yang jujur, bisnismen yang jujur, dia ketika ibadah-ibadah, ketika sholat-sholat, ketika lagi sibuk apapun dia mendengarkan Allahu Akbar, dia tinggalkan itu semua. Sholat, maka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi. Yang tercela, yang hatinya penuh dengan dunia ketika berniaga. Tidak memperdulikan perintah-perintah Allah, tidak memperdulikan larangan-larangan Allah. Yang penting dapat laba, yang penting dapat untung walaupun orang yang dihadapannya terzalimi, menangis setelah berniaga dengannya. Orang-orang yang demikian yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ketika ditalkin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak bisa. Malah mengingatkan kepada keluarganya di mana dia kulakan. Maka orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang senantiasa di dalam kehidupannya mengamalkan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu juga di alam barzah. Ketika bertemu dengan munkar dan nakir, bukan berarti ujian yang akan kita hadapi di alam barzah ini bocor soalnya, bukan. Yang akan kita jawabannya itu dengan amal perbuatan kita ketika di dunia. Ketika munkar dan nakir bertanya kepada kita, kita pasti akan mendapatkan pertanyaan itu. Siapa Robmu? Maka siapakah Rob kita ketika di sini? Dunia ataukah Allah? Hawa nafsu ataukah Allah? Emosi kita ataukah Allah Subhanahu wa taala? Adapun orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab Rabbi Allah. Adapun orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka budaknya dunia, celaka budaknya dirham, celaka budaknya dinar. Mereka orang-orang yang mengagungkan dunia. Ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, jawabannya apa? La adri. Saya tidak tahu. Perkara-perkara ini bukan berarti kita tidak boleh untuk menjadi orang kaya. Para sahabat dulu banyak di antara mereka yang kaya. Akan tetapi dengan kekayaan mereka makin mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan menjadikan para manusia dengan harta yang dia miliki untuk lebih mudah menjaga dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Satu hadis disebutkan, kandungan aja udah. Kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Kandungannya adalah
Artinya maknanya kita ketika beribadah, ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beribadah, kita tidak berikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbik." Sesembahan-sesembahan mereka, kata Allah, tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang beribadah kepada mereka ketika azab Allah datang. Artinya apa? Sesembahan-sesembahan selain Allah itu ada, Allah tetapkan. Dan ketika mereka disembah dalam keadaan batil, salah. Adapun yang ketika disembah secara hak, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang mengurus semua hajat kita. Allah yang memberikan karunia kepada kita. Yang senantiasa kita ikrarkan dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Rabb itu tidaklah dikatakan sebagai Rabb kecuali yang mengurus, kecuali yang menciptakan, kecuali yang memberikan kepada apa yang dia urus semua karunia. Al-Alamin itu semua selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ini. Jadi ketika kita beribadah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan dan perbuatan, maka ketika seseorang melakukannya itu adalah ibadah dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Warka'u wasjudu, sujudlah dan rukuklah. Maka salat adalah ibadah. Rukuk dan sujud adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Salat adalah perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkas lagi yang berkaitan dengan ibadah. Kita tidak mengetahui satu perkara itu adalah ibadah ataukah bukan, kecuali ada dalilnya berupa Al-Quran, kecuali ada dalilnya berupa As-Sunnah. Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada Al-Quran, maka As-Sunnah. Kalau tidak ada di As-Sunnah, Al-Quran. Maka ketika itu menyatakan itu adalah perintah, itu adalah amalan, maka itu adalah ibadah. Itu adalah amalan yang dengannya seseorang menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu, ibadah itu bukanlah bersumber dari mimpi, bukan. Tetangga saya bermimpi bahwasanya kita melakukan ini dan itu. Bukan. Ibadah itu dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mimpi. Bukan juga ibadah itu dikatakan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bukan. Yang namanya ibadah harus berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika ibadah tersebut ada perintahnya dari Allah, yang pertama, la ilaha illallah. Kita tidak boleh memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan kepada selain Allah artinya ketika misalnya yang berkaitan dengan salat atau yang berkaitan dengan doa, yang mana doa itu diperintahkan oleh Al-Quran, diperintahkan
oleh as-sunnah menunjukkan perkara doa adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Ketika berdoa artinya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kepada yang lain. Ketika salatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud dan ruku, maka diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pengamalan dari kalimat La ilaha illallah. Apabila ibadah ini diberikan kepada selain Allah, ia berikan kepada Allah, ia berikan juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika salatnya ia datang ke salatnya dengan tujuan ke benda-benda keramat. Misalnya pohon, misalnya kuburan, misalnya sumur yang dianggap dengan sumur keramat. Ia sholat untuk menghinakan diri ke tempat itu, maka ini yang namanya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan. Kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Bahkan dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh yang lain. Allah perintahkan untuk berdoa kepada Allah. Kemudian seseorang ketika berdoa, berdoanya tidak hanya kepada Allah, akan tetapi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kepada jin, kadang kepada kuburan, kadang kepada keris-keris yang dianggap sakti, kadang kemudian kepada pohon-pohon kuburan. Dia berdoa kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut, maka itu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelakunya apabila mati dia belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk api neraka. Pelakunya walaupun dia sehari semalam membaca la ilaha illallah 1.000.000 kali, tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah bagi dirinya. Karena apa? Apa yang ia lakukan menyelisihi terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan Allah katakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Siapa yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tempat kembalinya adalah api neraka. Allah haramkan bagi dia surga. Kalau tidak ke surga berarti ke api neraka. Dan inilah tempat kembali orang-orang yang melakukan kezaliman. Begitu juga yang dianggap biasa oleh masyarakat kita adalah ketika melakukan sujud dan ruku kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud dan ruku adalah perintah yang Allah perintahkan, hanya kita berikan kepada Allah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Maka ketika seseorang melakukan hal tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Ada nggak yang sujud kepada selain Allah? Ada nggak? Ada nggak? Kalau yang ketika lebaran kemudian nunduk, ada nggak? Nah itu kesyirikan, nggak boleh. Nggak boleh itu. Ketika misalnya duduk pengantin, kemudian diberikan kepada mertuanya ataupun orang tuanya mengucapkan terima kasih dengan menyentuh kakinya dengan keadaan sujud, itu tidak boleh. Sujud diberikan kepada siapa? Allah. Selain Allah nggak boleh. Nggak boleh. Begitu juga ruku. Ruku itu diberikan hanya kepada Allah. Sehingga ketika seorang, biasa kita dapati sebagian orang ketika lewat di kerumunan orang, lewatnya sembari apa? Itu juga ruku, nggak boleh. Nggak boleh, itu kesyirikan. Jadi kalau mau permisi, permisi saja. Mau nyuwun sewu, mau assalamualaikum, mau nyapa apa, sudah. Kecuali kalau misalnya yang dilewati kumpulan laki-laki, nggak usah salam, lewat saja. Atau mau nyuwun sewu ya nyuwun sewu silahkan. Tapi nggak boleh posisinya ruku, nggak boleh. Ini kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasannya masih panjang, penjabaran dari kalimat la ilaha illallah masih panjang.
Ada bentuk-bentuk kesyirikan yang berlawanan dengan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu adalah modal kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila modal kita itu tidak ada ketika bertemu dengan Allah, maka semua amalan kita itu dianggap sebagai debu berterbangan yang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup ya.